Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Maulidia Oktalina. NIM saya 220201020034. Di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi media sosial dan analisis data konsumen produk Indomie. Di era digital, platform media sosial menjadi sarana utama bagi brand untuk berinteraksi dengan konsumennya. Indomie sebagai merek mie instan terkemuka di Indonesia aktif menggunakan media sosial untuk memperkuat citra merek, memperluas jangkauan pasar, serta membangun keterlibatan audiens. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Indomie memanfaatkan Instagram sebagai kanal promosi dan komunikasi merek. Pola perilaku konsumen Indomie adalah perilaku konsumtif emosional, responsif terhadap tren sosial dan challenge, peran komunitas dan user-generated content, orientasi pada gaya hidup praktis, pengaruh visual dan bahasa kekinian, interaksi aktif dengan brand. Pola pembelian berulang dan loyalitas tinggi juga merupakan pola perilaku konsumen Indonesia. Kemudian, metode observasi dilakukan secara kualitatif deskriptif. Waktu pengamatan Mei 2025. Platform Indomie ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, website official, TikTok, Shopee, Tokopedia. Indikator yang diamati adalah frekuensi unggahan, jenis konten yaitu foto, video, reel, story yang diupload, gaya bahasa dan desain visual, respon audiens seperti membaca like, komentar, share, interaksi brand, balasan komentar, story, mention. Selama periode observasi telah ditemukan yaitu jumlah unggahan 7 konten utama, 4 foto, 3 video reels, gaya konten ceria, kekinian dan banyak menggunakan bahasa gaul, tema domain, nostalgia mie zaman sekolah, kolaborasi dengan kreator dan brand lain, tips masak mie unik, engagement rata-rata like-nya 60.000 per posting, komentarnya pun 2.000 sampai 3.000 per konten. Respon brand aktif membalas komentar dengan emoji dan sapaan personal. Kekuatan produk Indomie adalah visual konsisten dan menarik, komunikasi dua arah dengan audiens, kolaborasi memperluas jangkauan dan menciptakan buzz. Kelemahan produk Indomie, beberapa konten terlihat repetitif, kurang membahas aspek keberlanjutan atau edukasi gizi. Kekuatan produk Indomie berdasarkan observasi adalah dari segi aspek citra merek, brand kuat, dikenal luas, punya nilai nostalgia, engagement digital, tingkat interaksinya tinggi di media sosial, konsumen aktif menyukai, mengomentari dan membagikan konten. Kemudian relasi emosional. Konsumen punya ketertarikan emosional karena Indomie hadir di banyak fase hidup mereka. Anak-anak, kuliah, kerja, kreasi dan fleksibilitas produk. Produk Indomie bisa dikreasikan jadi makanan baru seperti Indomie goreng carbonara, ramen, Indomie dan lain-lain. Respon brandnya, brand aktif membalas komentar, meningkatkan loyalitas. Harga dan aksesibilitasnya murah dan mudah didapatkan di mana saja. Visual konten sosial media menarik, berwarna sesuai selera anak muda. Motivasi konsumen Indomie berdasarkan observasi media sosial adalah ingin makan yang praktis, cepat, disiapkan dan terjangkau. Keterikatan pada kenangan masa kecil, masa kos atau momen keluarga, keinginan untuk berkreasi dengan resep baru dan mengekspresikan diri, ingin ikut tren, mendapat pengakuan, dan terlibat dalam komunitas digital. Indomie dianggap simbol nasionalisme dan identitas budaya Indonesia. Kepribadian konsumen Indomie berdasarkan hasil observasi media sosial. Tipe kepribadiannya adalah praktis dan adaptif, mengutamakan solusi cepat dan efisien, tidak suka ribet. Sedangkan kreatif dan ekspresif, senang mengeksperimenkan dengan makanan, membuat varian baru dari Indomie. Seperti Indomie pizza, Indomie sushi,
Kemudian ada tipe kepribadian santai humoris, suka konten lucu, santai, dan berkomentar dengan gaya bahasa gaul. Nostalgia terikat emosional dengan masa lalu, suka mengenang masa sekolah atau anak kos. Komunal dan sosial, suka merasa terlibat dalam tren komunitas dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Gaya hidup konsumen Indomie. Gaya hidupnya salah satunya adalah urban modern. Karakteristiknya tinggal di kota besar, sibuk, butuh makanan cepat tapi tetap enak, maka mencari Indomie. Digital lifestyle, aktif di media sosial, membuat konten, ikut challenge online. Hemat dan cerdas, berorientasi pada harga Indomie yang terjangkau dengan nilai optimal. Pop culture oriented, mengikuti tren kuliner, kolaborasi, dan budaya viral. Foodie eksperimental, suka mencoba hal baru dan eksplorasi rasa. Berdasarkan observasi media sosial, konsumen Indomie di era 4.0 mencari produk via media sosial dan e-commerce. Kemudian di konsumen 5.0 membandingkan menilai dan memilih berdasarkan nilai dan dampak sosial. Interaksi brand Indomie adalah menyukai komentar, mengikuti akun resmi Indomie. Kemudian di konsumen 5.0 berharap interaksi dua arah seperti polling, balasan personal, dan repost. Lalu peran konsumen sebagai pengguna dan penyebar tren digital pada konsumen 4.0 dan pada konsumen 5.0 sebagai co-kreator konten dan pembentuk citra merek. Motivasi konsumsi di konsumen era 4.0 adalah praktis, enak, murah, sedangkan konsumen 5.0 lebih ke arah personal value, nostalgia, identitas, nilai lokal. Kemudian ada kesadaran sosial. Pada aspek ini, fokus pada rasa dan kenyamanan. Di konsumen 5.0 lebih peduli gizi, lingkungan, kemasan ramah lingkungan. Platform utama yaitu Instagram, YouTube. Kemudian di konsumen 5.0 sekarang adalah ada TikTok, Threads, komunitas virtual berbasis nilai. Lalu aspek gaya konsumsi, follower trend. Kalau konsumen 5.0 lebih selektif dan sadar nilai akan kesehatan, keberlanjutan, dan komunitas. Persepsi konsumen terhadap produk tersebut adalah Indomie dianggap sebagai merek legendaris yang mudah menemani sejak kecil dan tetap konsisten hingga kini. Kemudian dipersepsikan sebagai solusi makanan cepat yang memuaskan terutama saat lapar atau sibuk. Lalu konsumen melihat Indomie sebagai produk fleksibel yang bisa dikreasikan menjadi berbagai makanan. Brand Indomie dipersepsikan dekat dengan konsumen, komunikatif, dan punya gaya humor kekinian. Produk Indomie dianggap sebagai representasi rasa Indonesia dan kebanggaan lokal yang mendunia. Kemudian, perilaku konsumen Indomie di era 4.0 menuju 5.0 adalah digital oriented dan terhubung secara real time adalah ciri konsumen 4.0. Lalu, mengharapkan personalisasi dan interaksi manusiawi. Konsumen sebagai kreator dan agen promosi, peduli nilai sosial dan keberlanjutan, cerdas, kritis, dan multi-channel. Perilaku konsumen Indomie di era 4.0 menuju 5.0, konsumen Indomie tidak lagi pasif. Pengaruh dinamika. Kelompok sebaya sebagai penguat keputusan konsumsi. Konsumen Indomie sering menunjukkan kebiasaan makan bersama teman, anak kos, teman kerja, komunitas, baik melalui unggahan story, list, atau komentar. Keputusan konsumsi Indomie seringkali dipengaruhi oleh kelompok sebaya yang menjadi tempat berbagi kebiasaan referensi konsumsi. Kemudian, banyak influencer atau konten kreator kuliner yang membuat video review, challenge, atau kreasi resep berbasis Indomie. Konten ini menjadi kelompok rujukan simbolik yang mempengaruhi audiens untuk mencoba meniru atau membeli produk yang sama karena faktor keteladanan, gaya hidup, atau daya tarik selebritas.
Di kolom komentar dan forum seperti Instagram, Twitter, TikTok, pengguna saling berbagi pengalaman cara masak unik atau membahas rasa favorit. Ini membentuk komunitas informal yang mendorong persepsi positif terhadap produk Indomie. Interaksi ini menunjukkan adanya dinamika kelompok digital yang mempengaruhi persepsi kolektif. Saat sebuah tren seperti Indomie Challenge atau konten viral tertentu muncul, banyak pengguna turut berpartisipasi karena ingin diakui atau menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ini adalah bentuk konformitas sosial di mana konsumen menyesuaikan perilaku agar selaras dengan kelompok yang mereka anggap relevan atau keren. Dinamika kelompok dan kelompok rujukan memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat citra popularitas dan daya tarik Indomie di media sosial. Melalui kelompok sebaya, komunitas online, dan figur publik, persepsi konsumen terhadap produk dibentuk, diteguhkan, bahkan disebarluaskan secara organik. Kemudian pengaruh kelas sosial. Status sosial dalam perilaku konsumen Indomie adalah produk lintas kelas sosial. Status sosial tidak menghalangi untuk konsumsi. Konten mewakili beragam segmentasi sosial. Bahasa visual dan narasi yang inklusif. Kemudian pengaruh budaya. Pengaruh budaya adalah bahasa gaul dan meme sebagai bagian dari budaya digital. Budaya kolektif dan komunal. Budaya makan instan sebagai kebiasaan sosial, kebudayaan budaya lokal, dan rasa tradisional. Ada varian rasa Indomie seperti soto, lamongan, rendang, hingga ayam geprek. Konsumen merespon sangat positif, terbukti dari komentar dan konten buatan pengguna yang merasa bangga dihargai karena selera lokal mereka diakomodasi. Kemudian norma sosial tentang kesederhanaan dan makanan rakyat. Indomie sering diasosiasikan dengan kesederhanaan dan makanan semua kalangan. Budaya ini tercermin dalam komentar seperti makan mewah versi anak kos atau Indomie penyelamat tanggal tua. Budaya berperan sangat besar dalam membentuk preferensi, persepsi, dan pola konsumsi Indomie. Nilai-nilai seperti kepraktisan, kolektivitas, kecintaan terhadap makanan lokal, dan ekspresi digital gaul menjadi fondasi utama hubungan emosional konsumen dengan produk ini. Maka, untuk meningkatkan kinerja produk Indomie, diadakan kampanye seperti mie gue gaya gue, konsumen untuk mengajak konsumen, konsepnya membuat konten cara unik, mereka menghidangkan Indomie sesuai kepribadian atau budaya daerah. Kemudian konsep yang kedua adalah mini series Indomie Life Stories, membuat serial pendek, Reels atau IGTV tentang momen hidup yang selalu ditemani Indomie seperti anak kos, pekerja lembur, anak sekolah yang selalu membuat Indomie mengisi kegiatannya. Kemudian ada juga konsep Indomie Genius, tip kreatif, dan fun facts. Konten edukatif ringan, fakta gizi, sejarah, rasa Indomie, atau tips masak anti mainstream. Kemudian kolaborasi dengan karakter influencer viral, menggandeng tokoh lokal atau fiksi yang sedang viral, misalnya karakter komik IG, gamer, youtuber, untuk membuat konten parodi atau tantangan Indomie. Kemudian ada Indomie Goals Global, tes kontes internasional seperti kampanye global dengan menampilkan warga negara asing mencoba rasa-rasa unik Indomie seperti rasa rendang, soto. Kemudian ada konsep event virtual Battle of the Millennials, yaitu konsepnya adalah turnamen online, yaitu masak cepat, tebak rasa, atau kuis trivia Indomie dengan hadiah menarik dan gadgets digital. Kemudian cara lain untuk meningkatkan kinerja produk Indomie adalah dengan konsep mie peduli, siaran CSR keberlanjutan seperti konten yang menunjukkan kontribusi sosial brand, pengolahan limbah, donasi makanan, program edukasi gizi. Lalu deskripsinya dari berdasarkan observasi media sosial, deskripsi tipe konten adalah video singkat menampilkan cara memasak Indomie, lalu gambar atau caption lucu yang relate dengan kehidupan sehari-hari, konten yang mengajak audiens ikut voting, menjawab pertanyaan, dan mengirim konten sendiri, menunjukkan Indomie dikenal dunia, kolaborasi dengan tokoh atau tren viral.
Kemudian ciri-ciri utama dari pola interaksi adalah komentar langsung muncul setelah postingan baru, antusias tinggi, ikut polling, voting, menjawab pertanyaan, dan mention teman. Konsumen membuat konten sendiri, video, resep, meme, lalu tag akun resmi, cerita pribadi, penuh nostalgia atau lucu, sering dipakai bahasa sehari-hari. Semangat meningkatkan saat konsumen komentar dibalas admin atau story repost. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.